Episode 4. Tangan yang menggenggamku. Sore mulai turun. Ketika aku kembali melewati pintu kecil di samping rumah, aku menutupnya pelan-pelan. Jantungku berdegup kencang. Syukurlah, pintu itu belum dikunci. Aku melangkah perlahan, berusaha tak menimbulkan suara. Namun, baru beberapa langkah. "Hei, dari mana kamu?" Aku tersentak. "Dasar anak pelakor, sama seperti ibumu. Tidak tahu diri. Kamu pikir ini rumah siapa?" Tangan kasar itu menjewer telingaku kuat. Rasanya panas, sakit, sampai kepalaku terasa berdenyut. "Aduh, aku cuma dari taman tante. Aku cuma bermain," jawabku lirih. "Siapa yang mengizinkanmu?" "Hah, kamu tidak boleh kemana-mana tanpa izinku. Mengerti?" Aku tak sempat menjawab ketika tubuhku diseret ke belakang rumah. "Bersihkan semua kandang kucing ini," bentaknya sambil mendorongku. Aku menatap 5 kandang kucing yang berjejer. Katanya, itu kaking-kaking kesayangannya. "Awas saja kalau tidak bersih, malam ini tidak ada makan malam untukmu." "Iya, pergi begitu saja." Aku berlutut, mulai menggosok satu persatu kandang itu. Tanganku pegal, lenganku gemetar. Aku belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini. Dulu, Mama bahkan tak pernah membiarkanku membantunya membersihkan rumah. Mama selalu berkata, "Tugasmu hanya belajar, Vin. Mama ingin kamu punya masa depan." Dan Mama benar. Aku selalu mendapat nilai terbaik. Mama selalu tersenyum bangga. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cepat-cepat mengusapnya. "Kevin," aku menoleh. "Kak? Raja?" Ia berdiri di sana dengan wajah terkejut. "Kamu kenapa di sini?" "Kakak habis mengantar kue dari Mama untuk Tante Sonya. Kakak mencarimu kemana-mana. Dan ternyata kamu di sini." Tatapannya jatuh ke kandang-kandang itu. "Kenapa kamu yang membersihkan ini? Bukannya ada banyak pelayan?" "Tidak apa-apa, Kak," jawabku murung. "Tidak." Ia langsung berjongkok di sampingku. "Biar kakak saja. Tapi nanti Tante Sonya, kamu duduk saja. Ini gampang. Kakak biasa membersihkan kandang kucing." Ia tersenyum kecil. "Kakak suka kucing. Mereka sudah seperti keluarga kakak." Aku tiba-tiba tertawa. Raja menoleh, melotot. "Kenapa kamu tertawa?" "Aku membayangkan wajah kakak jadi kucing juga," kataku sambil tertawa lagi. Ia terdiam, lalu ikut tertawa. "Kamu ini imajinasinya cepat sekali. Pasti kamu anak yang cerdas." Dadaku menghangat. Setiap kata darinya selalu membuatku merasa berharga. "Sudah selesai," katanya akhirnya. "Ayo ikut kakak ke..." "Mana, Kak?" "Ke rumah kakak. Mama mengundangmu makan malam." Aku ragu. "Tapi Mama kakak kan belum kenal aku." "Sudah, aku sudah cerita semuanya. Mama menunggu kita. Tapi Tante Sonya, kakak yang minta izin." Ia menggenggam tanganku dan berjalan menemui Tante Sonya. "Tante, aku izin membawa Kevin ya." "Kevin?" Tante Sonya menatapku dingin. "Kamu kenal anak itu?" "Iya, Tante. Aku ada tugas bermain peran dengan saudara." "Tante kan tahu aku tidak punya adik," ucap Raja manis. "Kenapa tidak Sony saja?" "Sony seumuran aku, Tante. Aku butuh yang lebih kecil." "Sonya Mendengus. Bawa saja." "Terima kasih, Tante." Aku melihat Sony memandang kami dengan tatapan sinis. Saat Raja menggenggam tanganku erat, aku meringis. "Kok meringis? Tanganmu kenapa?" tanyanya cemas. Ia melihat luka kecil di tanganku. Pasti kena kawat kandang. Wajahnya berubah marah. Anak sekecil ini disuruh membersihkan 5 kandang. Keterlaluan. Di rumah Raja, aku duduk di sofa. Ia mengambil kotak P3K. Tangannya lembut saat membersihkan lukaku. Memberi obat. Menempelkan Hansaplast. "Nah, sudah. Besok pasti kering." Tanpa sadar, aku menatap wajahnya lama. Wajah yang penuh kelembutan. Aku tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak Mama pergi, aku merasa tidak sendirian. Makan malam di rumah Raja terasa hangat. Ibunya menyambutku dengan senyum tulus. "Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu kisah Mama. Mulai sekarang," kata ibunya lembut, "anggap rumah ini juga rumahmu." Dadaku sesak. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku merasa pulang. Malam itu, aku sadar, rumah ayahku yang besar dan mewah ini begitu dingin. Tapi, rumah Raja memiliki kehangatan yang selama ini kucari. Dan aku tahu, kisahku di rumah ayah masih terlalu panjang. Bersambung.